Tips menjadi pemimpin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk teman-teman semuanya, bijaku semuanya yang sudah klik video ini? Terima kasih banyak. Semoga kita semua semakin sehat, rezeki semakin berkah melimpah, sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas masih tentang cerita motivasi kehidupan. Dan di sini dibahas juga tentang tips bagaimana menjadi pemimpin. Judulnya dari petani miskin hingga menjadi bupati sukses. Mari kita simak kisahnya dan semoga kita semuanya mampu meraih hikmah atau pelajaran di dalam kisah inspiratif berikut ini. Dalam sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman, hiduplah seorang pemuda bernama Rahmat. Ia lahir dalam keluarga sederhana dengan 6 orang bersaudara. Ayah dan ibunya sebagai petani harus bekerja lebih keras untuk membiayai pendidikan mereka. Sebagai anak pertama, Rahmat merasa tanggung jawab besar untuk membantu kelangsungan pendidikan adik-adiknya. Setelah tamat SMA, Rahmat merasa panggilan untuk mencari peluang di luar desanya yang terpencil. Dengan hati yang penuh harapan, ia meninggalkan kampung halamannya dan pergi ke tanah rantau. Di sebuah tempat pelelangan ikan, Rahmat memulai perjalanan hidup barunya. Ia bekerja sebagai buruh, tidur di emperan toko di sekitar tempat tersebut. Meski hidup dalam keterbatasan, Rahmat tidak pernah kehilangan semangat dan tekad untuk meraih kesuksesan. Takdir mempertemukan Rahmat dengan seorang pengusaha kaya bernama Pak Randi. Pak Randi memiliki banyak kapal dan memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia perikanan. Melihat potensi yang ada pada Rahmat, Pak Randi memutuskan untuk membantunya. Ia mengajari Rahmat tentang cara menangkap ikan dan bagaimana memasarkan hasil tangkapan. Rahmat belajar dengan tekun, menyerap setiap pengetahuan dan pengalaman yang diberikan oleh Pak Randi. Rahmat menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Dengan gigih, ia membagi waktu dan penghasilannya untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Setiap bulan, Rahmat mengirimkan sebagian uangnya kepada orang tuanya di kampung, membantu mereka dalam perjuangan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Rahmat tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya dan masyarakatnya. Rahmat melanjutkan pendidikannya dengan semangat dan determinasi yang tinggi. Meski harus menghadapi keterbatasan dan tantangan, ia tidak pernah menyerah. Dengan dukungan doa dari orang tuanya dan kerja kerasnya sendiri, Rahmat berhasil meraih gelar sebagai sarjana ekonomi. Keberhasilan tersebut membuktikan bahwa tekad dan usaha yang sungguh-sungguh akan membawa seseorang menuju kesuksesan. Kesuksesan yang Rahmat capai di tanah rantau membawanya pada pemikiran untuk kembali ke kampung halamannya dan mengabdi kepada masyarakat. Ia merasa terpanggil untuk membesarkan dan memajukan kampung halamannya. Rahmat dengan penuh semangat maju sebagai calon bupati
dalam pemilihan kepala daerah. Dengan visi yang jelas dan dedikasi yang kuat, ia berhasil memenangkan pemilihan dan menjadi bupati di kampung halamannya. Rahmat berhasil memimpin daerahnya dengan penuh kebijakan dan penuh kebajikan. Setelah berakhirnya masa jabatannya sebagai bupati, warisan dan dampak yang ditinggalkan oleh Rahmat terus terasa di kampung halamannya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukannya terbukti memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Namun, warisan Rahmat yang paling berharga adalah inspirasi yang ditanamkan pada generasi muda. Kisah inspiratif Rahmat, seorang pemuda desa yang sukses menjadi bupati, akan tetap dikenang sebagai contoh nyata tentang bagaimana tekad dan kerja keras dapat mengubah hidup dan memajukan suatu daerah. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat diambil dari cerita Rahmat tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah miliki visi yang jelas. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk memiliki visi yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai. Rahmat memiliki visi untuk membangun kesejahteraan dan kemajuan di desa kecilnya. Visi yang jelas membantu memandu keputusan dan tindakan yang diambil dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah kembangkan kemampuan komunikasi yang efektif. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi dengan baik itu dengan tim dan juga dengan masyarakat. Rahmat menggunakan kemampuan komunikasinya untuk membangun hubungan yang kuat dengan penduduk desanya, dengan masyarakatnya, mendengarkan kebutuhan mereka, dan menjelaskan visi serta kebijakannya secara efektif. Yang ketiga, jadilah teladan yang baik. Sebagai seorang pemimpin, penting untuk menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Ia harus mampu memberikan contoh positif tentang bagaimana cara meraih kesuksesan. Tips yang keempat adalah dengarkan dan libatkan masyarakat. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya membuat keputusan sendiri, tetapi juga mendengarkan suara dan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya. Yang kelima, berani mengambil risiko. Pemimpin yang sukses tidak takut mengambil risiko untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang keenam, bangun tim yang solid. Seorang pemimpin tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Maka perlu tim yang solid yang bekerja bersama-sama untuk memajukan suatu wilayah. Yang ketujuh, jaga integritas dan etika. Seorang pemimpin harus menjaga integritas dan etika dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Berpegang pada nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran. 8. Terus belajar dan berkembang. Seorang pemimpin tidak pernah berhenti belajar dan berkembang, memperluas pengetahuan baik berupa pendidikan formal maupun pengalaman praktis. 9. Tetap rendah hati. Meskipun telah mencapai kesuksesan, seorang pemimpin harus tetap rendah hati dan terhubung dengan masyarakat yang dipimpinnya. 10.
Jangan takut gagal. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang tidak takut menghadapi kegagalan, pantang menyerah, dan menjadikan kegagalan sebagai pelajaran dan motivasi untuk terus berjuang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.